Sumsel 24 jam hari ini. Satu persatu pemerintah daerah maupun wakil rakyat yang duduk di DPRD mulai menyetujui penolakan Undang-Undang Omnibus Law. Kali ini Ketua DPRD Lahat Fitrizal Homizi bersama Wakil Ketua dan anggota ikut menandatangani surat penolakan yang menjadi tuntutan massa. Ketua DPRD Lahat Fitrizal Homizi didampingi Wakil Ketua Gaharu dan Ketua Komisi 4 Ari serta anggota menandatangani surat penolakan Undang-Undang Omnibus Law. Penandatangan ini untuk memenuhi tuntutan ratusan massa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan DPRD Lahat. Massa dengan mengenakan pakaian merah dan putih ini dijaga ketat oleh aparat Kodim 0405 Lahat, Polres dan Satpol PP. Pembentangan spanduk yang berisi tuntutan, massa dengan leluasa berorasi di depan kantor wakil rakyat. Selanjutnya, perwakilan massa diizinkan masuk untuk bertemu pimpinan DPRD Lahat. Ketua DPRD Lahat Fitrizal Homizi berjanji akan meneruskan tuntutan massa ini ke DPR RI dan Presiden untuk menindaklanjuti penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Dengan saudara-saudara kita tergabung dalam aliansi buruh dan mahasiswa pelajar yang mereka menyuarakan berkenaan dengan telah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Jadi tuntutan ataupun suara dari saudara-saudara kita ada dua. Yang pertama, secara tegas menolak rancangan undang-undang itu untuk disahkan menjadi undang-undang. Kedua, meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada yang sering kita kenal dengan Perpu, sesegera mungkin, agar kehidupan berbangsa kita ini dapat normal, berjalan lancar, di mana kita pada saat ini sama-sama ketahui bahwa kita sedang prihatin dengan COVID ini. Sementara itu, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lahat, Fitrah Gami, menuntut agar DPRD Lahat menolak peraturan yang merugikan masyarakat kecil. Dia juga mendesak Presiden menerbitkan Perpu membatalkan UU. Reporter dan juru kamera Bernard Palpres.com. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Oku Timur menggelar deklarasi kampanye damai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Oku Timur tadi siang. Dalam kegiatan tersebut, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yakni Lanosin Hamzah Adi Nugraha Putra Yuda yang diusung partai politik dan Kolonel Infanteri Ruslan Taimi Herli Sunawan yang maju melalui jalur independen menyatakan siap menggelar kampanye damai yang mengacu pada protokol kesehatan. Bertempat di Aula Putri Tani Hotel Oku Timur, deklarasi kampanye damai Pilkada Oku digelar. Karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, pelaksanaan deklarasi tetap mengacu pada protokol kesehatan. Seperti di pintu muka gedung disiapkan tempat mencuci tangan dan seluruh hadirin dalam deklarasi itu diminta menjaga jarak serta memakai masker. Ketua KPU Kabupaten Oku Timur Herman Jaya S. Hoski mengatakan pilkada tahun ini berbeda dengan pilkada sebelumnya karena dihadapkan dengan masa pandemi COVID-19. Herman berharap selain berharap kedua paslon mensukseskan dan juga mensosialisasikan untuk mencoblos pada 9 Desember 2020 nanti, juga melaksanakan kampanye dengan protokol kesehatan dan pilkada yang sehat. Sementara calon Bupati Lanosin atau diakrab disapa Enos menyampaikan dia bersama pasangannya Yuda siap bersaing sehat dengan pasangan Ruslan Herli karena pihaknya mengutamakan program yang akan dilakukan jika terpilih, yakni pembangunan infrastruktur, pertanian, dan perkebunan akan mereka optimalkan untuk kesejahteraan masyarakat Okut. Kali ini saya yakini bahwasanya untuk menjaga kedamaian dalam kontestan pilkada ini pasti masyarakat juga dapat memahami. Ini hanya berbeda dari segi cara pandang membangun. Karena pilkada bukanlah suatu peperangan. Pilkada adalah suatu musyawarah dan akhirnya menimbulkan beberapa cara untuk membangun Oku Timur. Dan saya yakini dengan cita-cita saya Oku Timur maju lebih mulia itu sesuai dengan selera rakyat Kabupaten Oku Timur yang saya cintai. Enos menambahkan, perbedaan pandangan politik tidak akan membuat perselisihan antara dia dan Ruslan, karena dia dan Ruslan adalah saudara. Sementara calon Bupati Ruslan juga siap dan patuh dengan protokol kesehatan dan tak akan melakukan melanggar aturan.
Namun Ruslan berharap keadilan ditegakkan dan harus ada kenetralan dari seluruh elemen ASN, polisi, dan TNI. Bila ini dilaksanakan, menurut Ruslan tentunya tidak akan ada gesekan saat Pilkada Oku Timur nanti. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palfresh.com. Viralnya lokasi wisata alam Danau Suji yang berada di Desa Lembak, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim ternyata membuat Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru jadi penasaran. Bersama dengan istri, anak, dan keluarganya, Sabtu kemarin orang nomor 1 di Provinsi Sumsel ini berkunjung langsung untuk menikmati liburan di akhir pekan ke danau wisata tersebut. Meski diguyur hujan, namun tidak menyurutkan niat Gubernur Sumsel Haji Herman Deru dan keluarga untuk berkunjung ke lokasi wisata Danau Suji. Selain alamnya yang cantik, Danau Suji memiliki kisah sejarah yang menarik, yakni konon katanya lokasi tersebut pada masa penjajahan Jepang dijadikan sebagai dapur umum milik pasukan Jepang. Dalam kunjungannya itu, Gubernur Sumsel turut didampingi oleh Bupati Muara Enim Haji Juarsa SH dan Wakapolres Muara Enim Kompol Agung Aditya SIK beserta rombongan. Herman Deru mengaku bangga dengan semangat dan kerja keras para pemuda Desa Lembak yang secara gotong royong membangun serta menyulap Danau Suji menjadi lokasi wisata alam yang cukup diperhitungkan. Ternyata membanggakan saya, membanggakan kita semua. Tanpa suasana yang dibuat-buat, danau ini memang menjadi salah satu destinasi kombinasi dari keindahan alam dan sentuhan manusia. Ternyata masyarakat di desa juga bisa berdaya menciptakan potensi-potensi yang ada menjadi sebuah sarana yang produktif. Selain itu, Gubernur Herman Deru juga minta dalam perekrutan tenaga agar pemuda-pemudi, termasuk pelaku usaha kuliner dan makanan yang dijual di Danau Suji, diusahakan berasal dari warga sekitar. Hal itu ditujukan guna memberdayakan warga sekitar danau dalam kegiatan yang produktif. Saran saya yang pertama, untuk dapat mempertahankan rekrutmen tenaga itu tetap anak-anak sekitar. Jadi saya minta pemuda-pemudi sekitar, juga pelaku usaha-usaha kulinernya juga warga-warga sekitar saja. Kita harus berani dan bangga dengan yang kita miliki. Misal sajian menunya nggak usah yang ke barat-baratan, apa yang ada di kita saja. Reporter dan juru kamera Andrianto, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Alumni SMP 15 Palembang angkatan tahun 1992 resmi meluncing lagu yang berjudul Memori Kita. Lagu yang digarap sejak Desember 2019 ini menceritakan kenangan masa lalu selama duduk di bangku sekolah. Alumni SMP Negeri 15 Palembang angkatan 1992 resmi melaunching lagu berjudul Memori Kita di Coffee and Resto Homebase akhir pekan kemarin. Kegiatan yang dibungkus temu kangen ini berlangsung dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Dalam kesempatan tersebut terlihat hadir Ketua Alumni SMPN 15 Palembang Ahmad Hartawan. Pencipta lagu Memori Kita, Mirza Indah Dewi menjelaskan konsep lagu Memori Kita ini merupakan kilas balik masa-masa di sekolah. Selama ini pihaknya hanya rauni saja hingga akhirnya mencetuskan ide untuk menciptakan lagu dan membuat video klip kenangan. Berawal juga dari reuni kita di Lapang Golok sama reuni Akbar, dan situ kita timbul pertemuan, silaturahmi. Kemudian dari situ untuk apa kita bertemu ini kalau tidak ada suatu kenangan. Jadi dari kenangan itu, dari memori kita bersama, terciptalah sebuah lagu Memori Kita. Intinya adalah persahabatan, kebersamaan, keluargaan, dan cinta kasih. Cinta kasih terhadap guru, terhadap sahabat. Jadi itu yang terinspirasi kenapa lagu ini tercipta. Semua alumni SMPN 15 Palembang angkatan 1992 terlibat pada proses pembuatan video klip.
Sementara itu, Ketua Alumni SMPN 15 Palembang, Ahmad Hartawan menyebutkan meski di tengah pandemi COVID-19 ini, alumni SMPN 15 Palembang Angkatan 1992 tetap menjalin silaturahmi dengan mengedepankan protokol kesehatan. Lagu dan video klip ini juga menunjukkan bahwa para alumni tetap bisa merajut silaturahmi dengan menghasilkan produk kreativitas yang bermanfaat. Reporter dan juru kamera Trisno Rusli, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Depi, sampai jumpa.